semuanya sehat, puji Tuhan. Malam hari ini kita kembali dipertemukan meskipun melalui Zoom, ya, tidak bertemu secara langsung. Baiklah, kita akan mengawali pemahaman Alkitab malam hari ini. Kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Puji syukur ya Tuhan untuk kasih setiamu yang tak pernah berkesudahan, yang senantiasa Engkau lingkupkan di dalam kehidupan setiap kami. Demikian juga pada malam hari ini Tuhan, melalui teknologi kami boleh dipertemukan untuk mengikuti pemahaman Alkitab. Biarlah waktu yang akan kami pakai untuk mendalami apa yang menjadi kehendak Tuhan, Tuhan sendiri yang akan memberkati, menyertai, dan melindungi. Engkau yang akan mengurapi setiap kami dengan kuasa Roh Kudus, sehingga setiap kami juga boleh dimampukan untuk memahami firman Tuhan. Kami berdoa juga untuk Pendeta David yang akan memimpin pemahaman Alkitab malam hari ini. Tuhan sendiri yang akan menuntun melalui kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami semua juga boleh mengerti dan bersama-sama belajar akan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan waktu kami malam hari ini ke dalam pimpinan dan kasih Tuhan. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara, pemahaman Alkitab malam hari ini dengan tema semua berawal dari pengampunan akan dipimpin oleh Pak David. Waktu kami serahkan. Ya, selamat malam Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih, juga anak-anakku yang tersayang. Kita akan masuk lagi di dalam kelas pemahaman Alkitab melalui Zoom. Ya, kita akan masuk di dalam bacaan kita Kejadian 50 ayat 15 sampai 21. Kejadian 50 15 sampai 21. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Sebab itu, mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan, beginilah kamu harus katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang, ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah? Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi, janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghibur mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita semua yang memelihara firman Allah. Ya, saudara-saudara yang terkasih, sebagian besar dari kita tentu tahu ya, apa saja perintah Tuhan, apa saja hukum-hukum Tuhan. Tetapi kira-kira
apa perintah atau hukum Tuhan yang paling sulit untuk kita lakukan? Apa, Bapak Ibu? Ya. Mengampuni. Ya. Mari, Bapak Ibu, apa kira-kira perintah atau ajaran Tuhan yang paling sulit untuk kita lakukan? Ayo. Ayo, sudah mulai PA loh ini. Apa kira-kira yang paling sulit? Mengampuni. Mengampuni. Ada lagi? Dan Nanik mengampuni. Pak Sael, apa yang paling sulit? Mengampuni. 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 Sulit itu. Sulit ya. Karena hampir setiap hari sih ketemu sama orang-orang yang badek-badek jelek. Seperti saya juga. Jelek ini bodoh. Apa? Bu Mevi apa kira-kira? Mengampuni juga, Pak. Mengampuni. Bu Hotma? Sama, Pak, mengampuni. Mengampuni. Berarti pada tidak punya pengampunan semua ini ya. Sangat sulit. Ya. Ya memang saudara, perintah atau hukum atau ajaran Tuhan yang paling sulit untuk kita lakukan itu mengampuni. Kalau jangan mencuri, ya sepertinya kita tidak punya mental ya, mencuri gitu ya. Kita tidak punya mental lah. Bahkan kita juga yakin anak-anak kita tidak punya mental seperti itu. Ya. Terus jangan berzina. Ya masih gampang lah. Ya kecuali kita memang maniak gitu ya. Ya, tetapi mengampuni. Rasanya itu kok sulit banget gitu ya. Ya bagaimana tidak sulit saudara? Mari kita bayangkan betapa rasanya hati kita ini begitu sakit. Bahkan kalau memakai bahasa puitis ya, hati ini tercabik-cabik ya, apalagi ketika yang menyakiti kita adalah orang-orang yang dekat dengan kita. Lah, kok suruh ngampuni? Enak temen gitu ya, apalagi tadi Pak Asel ngomong badek-badek gitu ya. Kok ngampuni? Enak temen gitu ya. Sudah menyakiti kita, bahkan sudah membuat hidup kita menderita. Kok dengan enaknya kita ngampuni mereka? Tunggu dulu, ya. Tunggu dulu. Tidak semudah itulah. Karena apa? Karena kita pasti punya pemikiran. Kapan ya? Kapan aku bisa bales gitu ya? Atau paling tidak, kita mengharapkan. Kapan ya? Orang yang sudah membuat aku menderita ini, yang membuat aku sakit hati ini, bisa kena batunya. Karena saya jadi teringat akan seorang teman yang selama ini ya telah disakiti oleh seseorang. Ya, dia sering dicaci maki, sering direndahkan dengan sedemikian rupa. Bahkan yang terakhir, dia difitnah dengan fitnahan yang begitu keji, ya sampai-sampai banyak orang yang percaya kepada fitnahannya tersebut dan dia begitu dimusuhi banyak orang. Pokoknya, ya teman saya ini karakternya betul-betul dibunuh, ya karena orang tersebut memang ya berniat untuk menghancurkan hidupnya. Karena sampai hari ini teman saya belum bisa mengampuninya. Setiap bertemu dengan saya, dia pasti bilang, kapan ya si kucrut itu ya, yang sudah menghancurkan hidupku ya, kejet-kejet ya, mati enggan, hidup tidak mau. Saya pokoknya belum puas kalau si kucrut itu belum dibalas sama Tuhan. Saudara, sungguh saya melihat teman saya ini hidupnya menjadi
tidak tentram, ya. Akar-akar kepahitan sudah sedemikian membelenggu hidupnya, ya, membelenggu hatinya, ya. Jadi dia sudah terbelenggu sedemikian rupa, ya. Setiap ketemu saya selalu yang dibicarakan itu, ya. Kapan si Kucrut, ya, keok gitu, ya. Kapan gitu. Tapi saudara, ya wajar memang, ya. Ya, seperti yang sudah kita bahas tadi. Mengampuni itu adalah hal yang paling sulit untuk kita lakukan. Tidak mudah bagi kita untuk melepaskan pengampunan bagi orang-orang yang telah menyakiti kita. Ya, sebab pikir kita, ketika kita memberikan pengampunan kepada orang yang sudah menyakiti kita, yang untung adalah orang yang kita ampuni tersebut. Dan ini sudah menjadi mindset kita selama ini. Yaitu ketika kita mengampuni, yang untung adalah orang yang diampuni, yang notabene adalah orang yang sudah menyakiti kita. Ya, jadi kita seolah tidak rela. Orang yang telah menyakiti kita kok malah dapat untung. Dan kita yang tersakiti ini malah menderita kerugian. Nah, saudara, tentu pemikiran-pemikiran yang seperti itu tidak benar. Kita harus membuang jauh-jauh mindset kita yang seperti itu. Sebab pada dasarnya, ketika kita mengampuni seseorang yang telah menyakiti kita, yang untung adalah sebenarnya diri kita sendiri. Mengapa, saudara? Yang pertama jelas, ya, kita pasti akan memperoleh kelegaan, sekaligus kita akan memperoleh kedamaian. Coba saja, saudaraku, seperti teman saya yang baru saja saya ceritakan tadi, ya, itu kejadiannya sudah cukup lama, ya, karena teman saya ini juga sudah tidak berurusan lagi dengan orang tersebut, sudah lain kota sekarang. Tetapi saudaraku, sampai hari ini hidupnya masih dibelenggu oleh akar-akar kepahitan. Sampai hari ini hidupnya masih jauh dari damai sejahtera. Seperti yang tadi saya ceritakan, ya. Setiap ketemu yang dibicarakan, ya, adalah keluh kesahnya, ya, sakit hatinya, pengen balas dendam, pengen Tuhan membuat keadilan baginya. Dan itu terus, ya, yang dibicarakan dengan saya. Nah, saudara bayangkan, apa tidak menderita, ya, hidup seperti teman saya itu. Dan selanjutnya, saudaraku, keuntungan kita yang kedua, ya, ketika kita mengampuni adalah, ya, kita ini pada akhirnya layak disebut sebagai murid Kristus yang taat. Itu artinya kita beruntung, ya. Karena apa? Kita betul-betul layak disebut sebagai pengikut Kristus yang sejati, ya, yang mau mengasihi, bahkan mengasihi musuh sekalipun dengan pengampunan yang kita berikan kepadanya. Sekali lagi, tidak mudah memang. Tetapi walaupun tidak mudah, bukan berarti kita tidak bisa melakukannya. Nah, oleh sebab itu, mari dalam kesempatan yang indah malam hari ini, kita akan belajar untuk mengampuni sesama kita, ya, melalui bacaan kita. Kejadian 50 ayat 15 sampai 21 yang mengisahkan tentang bagaimana Yusuf menghibur hati saudara-saudaranya. Saudara, sebagian besar dari kita tentu sudah sangat hafal dengan kisah Yusuf, ya, apalagi di sini.
Ada beberapa guru sekolah minggu, ada Bu Yohana, Orang katon yang ada benang. dia, ada Bu Maria, ada Bu Mevi, ada Pak Sando, ya. Itu kayaknya di sebelah Pak Kris ada Bu Susana ya. Ya. Ya, saudara, ada Mbak Nanik, Mas Toto. Ya, tentu sangat hafal dengan kisah Yusuf. Mulai dari Yusuf dibenci oleh saudara-saudaranya. Kemudian dia juga mau dibunuh, tetapi tidak jadi. Dan akhirnya Yusuf dijual ke pedagang yang mau ke Mesir. Nah, sampai di Mesir sebetulnya sudah kepenak. Ya, karirnya sudah lumayan. Ya, menjadi orang kepercayaan Potifar. Tetapi malah apa? Di rumah Potifar ini, ya, si Yusuf ini digoda oleh tante Potifar, ya. Lalu Yusuf ini masuk penjara sampai akhirnya Yusuf bisa menjadi orang kepercayaan Fir'aun. Jadi saudara, kita bisa melihat sendiri dari kisah hidup Yusuf, ya, betapa berlika-liku dan berkelok-kelok jalannya, ya. Boleh dibilang bahwa Yusuf ini sudah merasakan yang namanya manis, asam, kecut, pahit kehidupan. Nah, saudara, dalam perikop ini, kalau kita mau pakai bahasa sinetron, ya, mungkin bisa kita katakan, ya, bahwa perikop kita ini sudah mendekati ending ceritanya. Ini adalah episode terakhir tentang Yusuf. Tetapi saudaraku, rupanya masih ada satu permasalahan lagi yang muncul sebelum kisah Yusuf ini berakhir. Apa itu, saudara? Ya, ternyata saudara-saudara Yusuf masih berpikir bahwa Yusuf ini punya dendam atas semua tindakan-tindakan jahat mereka di masa-masa yang lalu. Saudara-saudara Yusuf berpikir bahwa, ya, kita lihat di Kejadian 50 ayat 15, jangan-jangan Yusuf mau menerima kita dengan baik di Mesir ini karena ayah masih hidup. Ya. Nah, sekarang kan ayah sudah tidak ada lagi. Bagaimana nasib kita sekarang nih? Ya, dulu baik. Masih ada ayah kita. Yusuf pasti, ya, baik kepada kita karena ada ayah yang masih hidup. Tidak mau mengecewakan ayah. Sekarang, ayah sudah tidak ada. Bisa berabe hidup kita ini. Ya. Nah, sekarang tentu kekhawatiran mereka bukan tanpa alasan. Sebab setelah ayah mereka meninggal, sekarang Yusuf punya kesempatan besar untuk membalaskan semua dendam kepada saudara-saudaranya yang jahat itu. Yusuf punya pilihan untuk membalas, ya, balik berbuat jahat kepada mereka. Kalau Yusuf mau, mereka semua bisa kok, ya, dijadikan budak, ya, diinjak-injak setiap hari, bisa. Jelas, saudara, itu bisa. Tapi juga masih mendingan, ya, dijadikan budak. Nah, kalau Yusuf memerintahkan supaya saudara-saudaranya itu ditangkap dan kemudian dihukum mati, kira-kira bisa juga enggak? Bisa enggak, Bapak, Ibu, dan saudara? Pokoknya ngomong sama pengawal, tangkap orang-orang itu, masukkan penjara, dan besok dihukum mati. Bisa enggak? Sangat-sangat bisa. Kenapa? Karena Yusuf punya kuasa untuk itu. Kan tetapi saudaraku, disinilah letak keanehan Yusuf. Sebab Yusuf memilih sebuah pilihan yang tidak populer, yaitu apa? Mengampuni dan memaafkan semua kesalahan-kesalahan saudara-saudaranya itu. Sungguh, saudara,
inilah yang luar biasa yang bisa kita teladani dari sikap Yusuf. Sehingga mungkin kita bertanya-tanya ya, kira-kira apa yang menyebabkan Yusuf memilih mengampuni daripada membalas dendam kepada saudara-saudaranya yang selama ini sudah berbuat jahat kepadanya. Ada beberapa hal, saudara. Saya mencatat ya, beberapa hal yang menjadi dasar bagi Yusuf untuk memilih mengampuni daripada membalas dendam kepada saudara-saudaranya itu. Yang pertama, saudara, bagi Yusuf, pembalasan adalah hak Tuhan. Ya, bagi Yusuf, pembalasan adalah hak Tuhan. Ya. Saudara, lihat ayat 19. Ayat 19, saudara bisa lihat. Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, jangan takut, sebab aku inikah pengganti Allah. Jadi, Yusuf merasa bahwa pembalasan itu adalah hak Allah. Ya, jelas sekali. Ya, bagi Yusuf, yang punya hak untuk membalas atau untuk mengadili seseorang, hanya Tuhan. Yusuf sama sekali tidak punya hak untuk menggantikan hak Tuhan untuk mengadili itu. Jadi Yusuf punya keyakinan, aku tidak punya hak untuk menghakimi. Biar Tuhan saja. Speaker. Di dalam Roma 12 ayat 19, kita juga bisa melihat Rasul Paulus meminta kita agar kita tidak membalas orang yang bersalah kepada kita, karena kita tidak punya hak untuk menuntut balas kepadanya. Dan hanya Tuhanlah yang punya hak untuk itu. Jadi itu dasar yang pertama. Ya, mengapa Yusuf lebih memilih ya mengampuni daripada membalas dendam. Selanjutnya, saudaraku, yang kedua, Yusuf memiliki keyakinan bahwa semua kejahatan yang telah dilakukan oleh saudara-saudaranya kepadanya itu dipakai oleh Tuhan untuk mendatangkan kebaikan. Saudara bisa lihat di ayat 30. Bagaimana Yusuf menyatakan bahwa rekayasa jahat saudara-saudaranya itu telah dipakai oleh Tuhan untuk mendatangkan kebaikan. Bahkan dalam hal ini, kebaikan tersebut bukan untuk diri Yusuf, tetapi juga untuk kebaikan banyak orang. Kita dapat melihat bagaimana sejarah mencatat, ya, dunia dalam hal ini bangsa-bangsa yang berada di Timur Tengah pada saat itu terhindar dari malapetaka kelaparan. Ya, itu semua karena Tuhan memakai Yusuf untuk berkarya di Mesir. Ya, bagaimana Yusuf berkarya di Mesir. Coba seandainya saja Yusuf tidak dijahati oleh saudara-saudaranya, ya, Yusuf tentu masih menjadi seorang penggembala, ya, dia tidak bisa menjadi seorang penguasa dan tidak tahu, ya, apakah kelaparan itu bisa teratasi atau tidak tahu. Tapi yang pasti sejarah mencatat, ya, karena Yusuf ada di Mesir, dia berkarya dengan begitu luar biasa. Nah, anak-anak sekolah minggu, jangan lupa, besok minggu, ceritanya juga tentang Yusuf yang berkarya di Mesir. Jadi, anak-anak sekolah minggu, jangan lupa, besok minggu, ya, beribadah melalui YouTube, ya, karena kita juga mau belajar tentang Yusuf yang berkarya di Mesir. Nah, saudara, kembali ke pokok pembahasan kita. Ya, jadi mungkin pada saat ini kita hidup susah gara-gara ada orang yang sudah menjahati kita. Mungkin saat ini kita menderita, ya kita mungkin difitnah sampai pada akhirnya ya kita tidak dipercaya banyak orang lagi, ya karakter kita dibunuh. Ya mungkin ya kita jadi susah seperti itu. Tapi percaya saja, saudaraku,
di balik semua kesusahan kita ini, pasti ada sesuatu yang baik bagi kita. Bahkan mungkin sesuatu yang baik bagi banyak orang. Saudara, saya kembali teringat akan kisah seorang teman. Bagaimana justru, ya ini teman saya yang lain lagi, ya. Ya, justru melalui kesusahan akibat dijahati oleh seseorang. Teman saya tersebut yang satu ini, ya, sekarang menjadi seorang yang sukses. Semua ejekannya, ya, aniaya secara verbal, bahkan fitnahan yang dilakukan seseorang kepadanya itu justru ya dijadikan cambuk oleh teman saya ini untuk melambung begitu tinggi, ya. Dia kemudian sukses dengan begitu luar biasa. Dan ketika teman saya ini bertemu dengan saya, dia malah bisa bilang begini, saya mestinya bersyukur, ya, juga berterima kasih kepada orang yang selama ini jahat kepada saya. Sebab tanpa semua perlakuan buruk yang diberikan kepada saya dulu, mungkin saya bukan apa-apa. Mungkin saya bukan orang yang sesukses sekarang. Jadi saya bersyukur. Dan seharusnya saya berterima kasih dengan orang itu. Ya, akibat perlakuan yang buruk kepada saya, membuat saya melambung begitu tinggi, meraih kesuksesan yang gilang gemilang. Nah, apakah kita juga punya ya pemahaman yang seperti itu? Kemudian saudaraku yang ketiga, ya, kenapa Yusuf memilih mengampuni daripada membalas dendam? Karena Yusuf ingin hidup damai. Baik damai dengan dirinya sendiri maupun damai dengan saudaranya. Tentu kita dapat melihat ya bagaimana ending kisah Yusuf ini ditutup dengan happy ending. Yaitu pada akhirnya mereka ya saudara bersaudara hidup dalam damai di Mesir. Coba kita bayangkan, seandainya Yusuf tidak mau mengampuni saudara-saudaranya, apa yang terjadi? Sudah dapat dipastikan anak-anak Yakub ini akan tercerai-berai. Mereka tidak akan hidup berdampingan dengan baik. Selain itu, hati Yusuf juga pasti tetap diliputi ya dengan perasaan yang ganjel. Apalagi kita tahu Yusuf adalah seorang yang dekat dengan Tuhan. Pasti nuraninya akan memberontak. Dia pasti akan dikejar-kejar oleh perasaan bersalah. Nah, oleh sebab itulah Yusuf kemudian memilih untuk mengampuni saudara-saudaranya. Sehingga pada akhirnya hidup Yusuf pun dapat menjadi tenang dan damai sampai pada kesudahannya. Alkitab mencatat bagaimana Yusuf ya sampai akhir hayatnya dia hidup dalam damai. Nah, saudara, masih ingat dengan kasus pembunuhan Ade Sarah beberapa tahun yang lalu? Masih ingat? Bapak Ibu ingat ya? Ade Sarah, kasus Ade Sarah. Kira-kira jika kita berada di pihak korban, apa sikap kita kepada para pembunuh? Apa? Coba. Apa Bapak Ibu? Bisa dibuka lagi, Ot? Apa kira-kira? Ya beragam, mungkin ada yang marah, ada yang pokoknya harus dibalas sesuai dengan kejahatan yang sudah dilakukan. Ya, ada lagi? Ya, mari Pak. Saya kira sulit. Ya, dendam. Dendam. Ya. Ya, Apa Mas rasa Toto? kecewa.
Pak. Ya pengennya bales lah itu. Pengennya bales. Mas Toto apa tadi? Iya. Ya, sampai dengan Pak Chandra, yang sulit untuk bisa melupakan sehingga kadang ada pikiran untuk balas dendam. Meskipun kita tahu bahwa pembalasan atau penghukuman itu hak Tuhan, tapi kadang manusia jaringan kita ini justru cenderung untuk mencoba membalas. Kalau bisa ya sama. Artinya Impas, ya. ketika keluarga kita, ya impas lah sesuai dengan apa yang dilakukan. Terima kasih. Oke. Ada lagi Bapak Ibu? Ya. Ya jelas saudara, kebanyakan dari kita kalau ada di pihak korban Ade Sarah, ya pasti marah. Ya, dendam. Ingin membalas orang yang telah membuat kita kehilangan orang yang kita kasih. Tapi saudaraku, bagaimana sikap keluarga? Dalam hal ini ya orang tua Ade Sarah. Ternyata mereka memilih untuk mengampuni para pembunuh putrinya. Alasannya apa, saudara? Ibunda Ade Sarah yang bernama Elizabeth ya menjawab dalam sebuah wawancara. Ya, dia berkata seperti ini. Dengan memaafkan para pelaku, perasaan saya bisa sedikit lebih tenang karena sebelumnya sakit sekali hati saya. Nah, saudara, sungguh ya melalui kisah pengampunan orang tua Ade Sarah ini ya kita semakin ya mengerti, semakin menyadari bahwa sebuah pengampunan memang melegakan. Sebuah pengampunan memang mendamaikan. Sehingga sekarang pilihan ada di tangan kita. Mau tetap nyimpan dendam, ya, mau tetap nyimpan akar-akar kepahitan, ya, atau mau membuang selama-lamanya, ya, dengan kita memaafkan orang yang selama ini menyakiti. Iya, udah banyak kok tapi kok. Tapi nggak bisa. Jadi begitu Bapak Ibu. Pilihan ada di tangan kita. Ya, kita mau balas dendam atau mau mengampuni. Mau tetap menyimpan akar kepahitan atau mau hidup ya dalam kekalutan, ketidakdamaian. Ya, pilihan di tangan kita masing-masing. Tapi mari saudara, kita akan mencoba membahasnya lebih dalam lagi melalui diskusi kita pada malam hari ini. Ya, saya akan share beberapa pertanyaan panduan diskusi. Langsung teng nyambung sini. Sekarang berarti sering tinggal wong liya. Ya. Mari saudaraku, pernahkah kita disakiti? Bagaimana rasanya? Mari Bapak Ibu, ada yang mau share? Pernahkah kita disakiti? Bagaimana rasanya? Mari. Saya Mari Pak Asael. ini kejadiannya saya alami sekitar tahun 2005. Jadi saya punya satu teman baik di Semarang, sudah kongsi lama. Ya. Nah, dia menawarkan beberapa proyek dan saya sering ikut sebenarnya kongsi proyek beberapa kali. Tapi yang ini, yang terakhir pada tahun 2005 itu, dia nipu uang saya. Saking saya percaya sama dia, uang saya ketipu 3 miliar. 3 miliar itu posisi tahun 2005, 15 tahun yang lalu. Ya. Buat beli Even kerupuk kira-kira untuk hari ini pun lumayan ya, untuk hari ini aja lumayan. Nah, orang Pemalang mungkin tahu lah, kayak Tante Popi yang generasi tua-tua pasti tahu lah
siapa saya? Saya itu bukan anaknya orang kaya. Orang tua saya itu bukan orang kaya di Pemalang. Jualannya layangan sama pancingan. Jualannya layangan sama pancingan. Saya kerja keras, duit ketipu semua. Nah, di situ saya diberhadapan pada dua pilihan. Saya mau habisin dia, saya kenal preman di Pemalang, saya kenal polisi, atau saya mau ampuni dia. Ya. Pada saat itu terus terang proyeknya mungkin Coach Sosyo ngerti. Itu proyek mau mindah pasar beji, Coach Sosyo. Pasar beji itu kan, pasar Petarukan, sorry, pasar Petarukan. Pasar Petarukan kan masuk ke dalam. Nah, itu ada proyek yang di Jalan Pantura itu loh, yang besar, yang ada 22 ruko, 2 lantai depan, terus di belakangnya ada 60 unit kios, belakangnya lagi los pasar. Itu proyek saya itu dulu. Nah, saya dikasih pilihan kalau mau balik duitnya, pasar Petarukan diobong baik. Suruh dibakar, waktu itu biayanya 35 juta, bakar pasar Petarukan. Kalau saya pengen uang saya kembali, pasar itu dibakar, pasti langsung pindah semua ke lokasi proyek yang baru dan uang saya bisa kembali, karena ada transaksi kan, ada transaksi pembelian unit-unit. Untungnya pada saat saya bergumul, saya bisa mengambil keputusan yang benar, bahwa saya harus mendahulukan kebenaran dalam hidup saya. Uang itu hanya sarana dari Tuhan, titipan dari Tuhan, yang penting respon hati saya itu benar. Dan untungnya saya bisa ngambil keputusan yang benar, sehingga saya bisa keluar dari masalah itu. Uangnya kembali enggak? Sampai hari ini, hilang, bablas, enggak kembali. Tapi penyertaan Tuhan sempurna. Saat itu saya umur berapa coba? Sekitar 34 tahun. Ya, belum terlalu tua lah, 34 tahun kehilangan uang 3 miliar ya seperti layangan pedot, seperti layangan putus. Tapi saya terus mencoba untuk berjuang sehingga sedikit demi sedikit saya bisa membangun The Winner Group yang di Pemalang itu dengan perjuangan keras, dan Tuhan memberkati sampai hari ini pulih bahkan lebih, bahkan berlimpah. Itu luar biasa. Allah bekerja dalam segala hal mendatangkan kebaikan. Kebaikannya apa? Bukan karena ekonomi saya dipulihkan. Kebaikannya satu, saya yang dahulu itu serakah, tapi sekarang saya bisa jauh lebih bisa mengendalikan diri saya. Saya yang dahulu itu tidak sabaran, sekarang saya bisa lebih sabar, dan yang paling penting, saya bisa mengampuni rekan kongsi saya itu, saya mengampuni dan saya mengikhlaskan. Sehingga hidup saya merasa ringan dan hidup saya bisa bebas dari segala macam pikiran-pikiran jahat yang selalu dimasukkan oleh iblis pikiran kami. Puji Tuhan, sampai hari ini hidup kami senantiasa ada dalam tangan Tuhan dan kami diberkati. Ya. Itu semua karena pengampunan. Amin. Terima kasih sharingnya Pak Asael. Dia memang luar biasa pengampunan itu, ya. Kuasanya, powernya luar biasa. Ada lagi, mari. Siapa yang mau share? Ya, pernah disakiti, terus rasanya gimana? Mari, siapa yang mau share lagi? Mari. Bu Hotma, pernah disakiti, pernah ditinggal pacar? Ayo Pak Sanedi Chandra, mau share silakan. Mari Pak. Ini ceritanya waktu saya jadi guru muda. Guru muda. Sekarang guru tua. Udah pensiun. Oh, iya. Ya, punya idealis yang tinggi, Pak. Ya. Untuk supaya siswanya itu pandai-pandai. Ya. Nah, ternyata idealis saya itu tidak sesuai dengan kenyataan yang ada dari siswa-siswa yang ada, Pak. Ya.
Nah itu karena hasil ulangannya itu jeblok, anak-anak itu jeblok, Ya, saya sampai sakit hati loh. ya. Jadi dada itu kelihatan sesak sekali, emosional ya. Pengennya bocah pinter, tapi sing bocah diajak untuk pandai ndak mau gitu. Ya. Akhirnya saya introspeksi, mungkin harapan saya yang terlalu tinggi. Ya. Nah, ya itu sajalah. Mengampuninya di mana, Pak? Pengampunannya, saya mengampuni diri sendiri. Oh, iya, iya. Iya. Diri sendiri ini, jadi lain daripada yang lain, Pak. Ya. Ya, Pak. Ya. Betul, terima kasih buat sharingnya. Ini untuk Pak Asael. Ya. Kan saya ngajar dari muda. Oh, berarti Pak Asal termasuk yang nakal itu ya, Pak? Termasuk yang... Oh, bukan, ini cerita di Tegal tadi. Di Tegal. Saya murid kesayangannya Pak Sanco. Oh, iya. Ya ini perubahan yang saya amati Ya, untuk Pak Asael ini. ya. Sekarang lebih rendah hati. Lebih Rendah hati. hati. Wah. Iya, rendah hati. Ya. Itu saja dulu. Oke, yang lain. Mari share. Tentu pernah lah. Nggak mungkin belum pernah disakiti. Wong sampai ada sakitnya tuh di sini. Ah, itu Bu Nora. Mari, silakan Bu Nora. Dibuka. Dibuka itunya. Bentar, Bu. Dibuka anunya. Out, bisa dibuka Bu Nora? Mic-nya di-unmute. Sudah saya buka. Mic-nya. Bu Nora dibuka. Bu Nora nge-lag kayak nih. Sinyalnya dia, Pak. Nah, itu. Bentar. Mana ya? Sinyal Bu Nora kayak nih. Oke, Kiri ditunggu Bu bawah, ya. Bu. Kiri bawah yang gambarnya mic itu. Ada. Betul. Unmute. Iya. Sudah, Pak? Ayo Bu Nora. Ayo, mari. Mari, Bu Ya, Nora. ini saya, ya, Ya, silakan. sudah, Pak. Ya, ini saya pernah sakit hatinya banget. Sepertinya kalau ya sakit hatinya sampai ke sanubari yang paling dalam. Ya, Karena orang yang terdekat, yang saya sayangin, ya, yang saya cintai, yang saya banggakan, pokoknya semualah. ya, Ternyata saya dihianati, tidak disayang lagi dan tidak ditanggung-jawabi, dan harus bekerja sendiri mengurus anak-anak itu suami ya gitu Pak ya. ya, Memang sakit hatinya, pengennya marah, ya. sampai ada rasa ingin membunuh. Karena kita percaya dia, kita sayang dia, istilahnya kita berjuang sama-sama lah cita-cita saya. Ya, Sekalipun dia tidak berpenghasilan, nggak apa-apa, siapa yang menghasilkan nggak apa-apa, tapi kita bersama-sama ngurus anak. Tujuan saya begitu. Dia di rumah bersama anak, buat usaha sendiri warungan. Saya bekerja. Pikir saya, biar dia sambil jaga anak, bapak anak-anak ya. Saya bekerja dari pagi sampai sore. Nah, kenyataan, setiap apa yang kita dapatkan, memang luar biasa rezeki yang dikasih Tuhan kepada bapaknya anak-anak. Luar biasa banget. Tetapi, dia merasa bahwa yang dihasilkan itu adalah hasil karya sendiri. Itu karena aku. Tapi saya selalu mengingatkan, yang kita dapat itu Pak, bukan dari kita sendiri, bukan dari kita. Tapi Tuhan yang memberikan, tapi melalui tangan kita dan orang-orang yang terdekat dengan kita. Tapi dia
Tidak. Pokoknya itu hasil kerja kerasku. Dia dibutakan oleh uang. Ya. Dan akhirnya dia cari kesana sendiri, ya bermain judi gitu. Akhirnya kan habis, Pak. Yang kita cari, yang aku cari, habis semua. Dan saya juga waktu itu undur iman saya. Dari tahun 90, anak masih kecil-kecil. Sampai Bella lahir, bayi tahun 97, itu saya sudah dari nol lagi. Nggak punya apa-apa sama sekali. Sampai makan, cari utangan, Pak. Ya. Tapi saya, karena dari dasar, dari kecil saya sudah diajarkan Tuhan untuk mengampuni, diajarkan orang tua, mengampuni, memaafkan, dan bersabar. Sabar itu nomor satu, saya lihat cermin ibu saya. Jadi saya belajar dari situ. Akhirnya saya mengingat kembali ajaran orang tua tadi. Baru harus kamu ampuni orang yang menyakiti hatimu. Nah, situ saya terbuka lagi pikiran, Pak. Tapi memang waktu itu saya nangis. Yang namanya dendam, benci itu tuh emang sakit, Pak, di hati. Sampai kita tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Tidak konsentrasi. Mau ngurus anak, mau bekerja, hilang semua, tidak ada semangat. Tapi setelah ada, mungkin juga kita karena kita percaya Tuhan selalu ada menyertai kita, saya seringlah ke gereja, saya terbuka hatinya untuk ke gereja. Kebetulan waktu itu Pak Pendeta sudah Pak Imam. Nah, saya datang ke gereja, kebetulan kok khotbahnya itu pas dengan saya. Setiap saya hari Minggu ke gereja, ada saja firman Tuhan itu mengena dalam hati saya. Pada saat itu saya masih mendendam, membenci, sekalipun kita masih bersama. Saya rasa rumah saya itu kayak neraka. Lihat dia itu kayak ingin marah. Tapi saya butuh dia ngurus anak-anak. Nah, itulah Pak. Jadi dendam itu nggak enak. Tidur nggak nyenyak, pikiran kacau, apapun tidak konsentrasi. Akhirnya saya merasa terbakar hatinya. Saya setiap ada khotbah Pak Iman ke gereja, saya bilang gini, ya Tuhan, bukakan hatiku supaya aku bisa menyayangi suamiku ini, bapaknya anak-anakku. Tolong ampuni aku. Dan buka hatinya agar dia menyadari bahwa dia menyakiti hatiku. Dan setiap apa yang kita dapatkan habis. Dan saya pikir itu seperti seolah-olah tidak ada perjuangan untuk berusaha untuk berubah. Nah, setiap ada Pak Pendeta di Minggu Gereja, saya khotbahnya itu pertama tadi yang 1 Petrus, kalau nggak salah ya Pak ya, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, karena ia yang melihara kamu. Itu makanya saya nggak pernah lupa ayat itu. Cuma saya lupa di ayat berapa ya, Petrus 2 ayat 5 Pak ya Pak ya. Nah itu, saya ingat itu, terus saya langsung apa-apa berdoa. Setiap saya ingat, saya merasa berdosa, selalu memarahi suami, saya merasa saya juga berdosa, kok selalu membenci dia, terus saya berdoa terus, supaya saya dikuatkan, disabarkan, selalu saya mengampuni dia. Tapi memang Pak, sehingga berjalannya waktu, dan kita mau menerima firman Tuhan tadi, dan kita baca, dan kita terapkan kehidupan sehari-hari, baik di rumah dan lingkungan, dan di kantor, akhirnya saya berubah Pak. Jadi banyak sabar, mau menerima keadaan dia, apapun ada di rumah, saya terima. Biarlah yang tadi hilang semua ikhlas, saya ikhlaskan. Setiap apa yang kita dapatkan habis, itu yang saya nggak masuk akal. Berarti semua yang kita kerjakan sia-sia dong selama ini. Tapi saya tahu Tuhan kasih. Nah itu Pak, lama-kelamaan sampai Tuhan memberikan istilah apa ya Pak? Kita dipisahkan gitu ya, bukan kita dipisahkan, kita terpisah untuk sementara ini. Memang itu bisa terjadi karena kehendak Tuhan. Nah situ baru saya terbuka aja. Oh ternyata saya harus betul-betul mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Karena apa Pak? Setiap saya meninggalkan rumah untuk pergi berangkat kerja, anak-anak tempat tinggal di taman itu kan mengerikan ya Pak ya. Jalan raya sepi, depan kuburan, banyak orang pemabuk di pinggir jalan, truk besar, anak-anak hanya kecil-kecil 4 orang, nggak ada yang nanggung jawabin. Saya berangkat pagi pulang sore, nggak pernah melihat mereka berkembang dari pagi sampai sore. Tapi saya percaya
Tuhan yang melindungi mereka, Tuhan menjaga mereka, Tuhan menyiapkan apapun kebutuhan kami. Padahal kalau dipikir Pak, keuangan saya itu dari kalau matematika manusia, gaji saya itu tidak cukup untuk kami semua. Dari aku berangkat ongkos pulang pergi, ngasih makan anak, ada yang TK, ada yang SD, ada yang SMP, ada yang masih bayi seperti Stephen. Bayar pembantu, susu setiap hari itu, seminggu itu 2 dus. Karena anak 2 masih minum botol. Kalau dilihat dari keuangan tadi, untuk matematika manusia, nggak bisa itu Pak, nggak cukup sama sekali. Tapi saya percaya, pasti ada jalan dikasih Tuhan. Dengan keyakinan saya, dengan betul-betul saya memaafkan dan mengampuni suami, saya jadi damai Pak hati saya. Itulah pengampunan tadi. Jadi sampai sekarang, saya tidak ada rasa dendam sama suami. Terus saya bersyukur Tuhan, dengan kami dijauhkan gini, saya terbuka hati dan pikiran saya. Tapi satu permintaan saya Tuhan, buatlah pertobatan kepada bapak anak-anak, biar dia menyadari sampai ke akhiran nanti dia akan bertobat. Saya ingin yang itu, hanya itu minta. Saya ingin, saya juga mengampuni dia. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Satu share yang luar biasa ya. Ya, kuasa pengampunan memang sekali lagi luar biasa. Baik, Bapak, Ibu, dan Saudara, kita akan masuk ke yang kedua. Ya, terkait poin yang pertama tadi. Ya, saya sih melihat tadi Pak Asael, Bu Nora, Pak Chandra gitu ya. Saat ini sudah tidak menyimpan dendam lagi. Ya, tapi mari untuk yang lain. Apakah sampai hari ini, ya ini untuk yang lain yang selain Pak Asael, Bu Nora, dan Pak Chandra, adakah di antara saudara yang sampai hari ini masih menyimpan dendam? Kalau masih, kenapa? Kalau tidak, tadi Pak Asael, Pak Chandra, Bu Nora kan tidak, kita sudah mendengar penjelasannya. Ya, karena ternyata pengampunan itu luar biasa, melegakan, mendamaikan, berkat Tuhan justru mengalir begitu deras gitu ya. Nah, saat ini selain Pak Asael, Bu Nora, dan Pak Chandra, ya sampai hari ini ada enggak yang masih punya akar kepahitan? Yang belum bisa mengampuni? Ada enggak? Kalau ada, kenapa? Mari, ada enggak? Semua sudah bisa mengampuni? Bisa apa bisa? Ayo. Bisa, Pak. Bisa ya? Benar bisa? Oke, kalau bisa, kita masuk ke yang ketiga. Mengapa mengampuni itu sulit? Yang tadi kita bicarakan berkali-kali. Faktor-faktor apa penyebab kesulitan kita mengampuni? Mari, kita cuma mau belajar, ya kalau mungkin ada di antara kita yang saat ini belum bisa mengampuni, ya saat ini kita secara global kita akan berbicara, ya mengapa mengampuni itu sulit? Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan pengampunan itu sulit? Saya mencoba Ya, Bu Yohana. menjawab. Menurut saya faktor yang menghambat kita untuk bisa mengampuni adalah faktor bagaimana kita bisa berdamai dulu dengan diri kita sendiri. Karena kalau kita belum bisa berdamai, maka mungkin sulit untuk bisa mengampuni orang lain. Itu. Oh, jadi berdamai dengan diri kita sendiri dulu gitu ya, Bu ya? Ya. Ya, jadi kesulitannya karena berdamai dengan diri sendiri itu ternyata sulit. Ya. Oke, yang lain. Mari. Kita merasa paling benar. Merasa paling benar. Dan orang lain itu yang salah. Jadi orang lain itu karena yang kita salah. merasa benar, jadi nggak mau mengampuni. Oke. Ya, itu khotbah tanggal 27, Pak. Khotbah 27 kita akan onsite ya. Ya, temanya mentalitas menyalahkan.
Ya, memang. Itu penyakit sering. itu. Ya, Penyakitnya Ya. orang itu merasa dirinya paling benar, Paling orang lain yang benar. salah. orang lain salah. Ya, mari Bapak Ibu, apalagi kira-kira yang menyebabkan kita sulit untuk mengampuni seseorang? Apa? Ya, Pak. Ya. Oh ya, mari Bu Mevi. Ya mungkin kesalahan yang dilakukan orang tersebut kepada kita terlalu berat. Ya jadi itu proses untuk kita bisa mengampuni. Ya. Jadi kadar kejahatan dalam tanda petik itu sangat berat sehingga kita sulit mengampuni. Ya jadi sudah kebangetan gitu ya. Ada lagi? Sulitnya orang mengampuni orang lain itu karena tidak tahunya makna dari doa Bapa kami. Oh, tidak tahu doa apa makna dari doa Bapa kami. Makna doa Bapa kami. Karena sudah tahu maknanya doa Bapa kami, sebelum kita meminta ampun sama Tuhan, kita harus mengampuni orang lain dulu. Ya. Ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ya, Calon pendeta ya Pak. Ya. Atau ini turun. Apa Pak David kira-kira Pak David? Kenapa sulit mengampuni? Ya itu sama itu doa Bapak kami itu. Doa Bapak kami. Iya. Calon pendeta kedua Pak. Ya, dari rumah sudah janjian. Sudah janjian. Iya, dalam doa Bapa kami ada satu formula yang memang mujarab, ya. Kalau kita memang ingin diampuni dosa-dosa kita oleh Tuhan, ampunilah dulu orang lain, ya. Jangan mengampuni sendiri. Jadi memang kadang ketika kita berdoa Bapa kami, ketika masuk formula itu mak teratap gitu. Ya, Tante Popi, mari Tante Popi. Kadang-kadang kita susah melupakan, mungkin susah melupakan. Ada hubungannya dengan gimana? Kita udah nggak mau mikirin kesalahan orang, cuman kadang-kadang dia muncul lagi gitu. Gimana? Ya, artinya belum mengampuni. Jadi memang kita sudah lupa, seolah-olah sudah mengampuni. Tapi begitu muncul orangnya, atau bahkan mungkin bukan orangnya, dengar, si A lagi di sana, langsung muncul lagi. Ya, berarti itu belum mengampuni. Ya, jadi memang kesulitannya memang kita seolah-olah sudah mengampuni. Ya, seolah-olah kita sudah mengampuni, ya, dengan berjalannya sang waktu, ya sudah lupa kita ya. Tapi di jalan tiba-tiba nongol orang itu, lah ini muncul lagi, atau bahkan mungkin dengar namanya, ya kita ingat lagi. Sebetulnya kalau itu, ya itu artinya kita belum mengampuni. Karena kalau kita sudah mengampuni, mau ketemu lagi, ya atau dengar namanya ya sudah. Tidak ada sakit hati lagi. Bodoh, masa bodoh ya. Masa bodoh. Bapak Ibu, mungkin saya punya satu kiat, ya, satu kiat yang enggak tahu. Ini mungkin sedikit egois atau apa, tapi sepertinya ini ampuh, ya, satu kunci yang ampuh bagi kita untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Jadi gini. Saya kok punya prinsip, ya, orang yang menyakiti aku, ya silakan saja terus menyakiti saya, karena prinsip saya berkatnya orang itu diambil untuk saya, dan saya mengimani itu, Bapak Ibu, dan secara realita, ketika saya disakiti oleh seseorang. Dilalah, nggak tahu, dilalah atau memang betul, ya, berkat Tuhan itu ngalir deras untuk saya, gitu loh. Jadi, saya justru, ya, punya satu kunci, saya gampang mengampuni seseorang, karena apa? Saya punya prinsip, saya disakiti, berkat saya bertambah, orang itu
berkatnya diambil untuk saya gitu loh. Ya mungkin ini enggak begitu bagus ya, tapi paling tidak ya ketika disakiti saya enggak punya rasa dendam. Sakit memang deg ya, begitu disakiti deg itu sakit. Tapi setelah itu sudah tak lepas gitu loh. Karena saya merasa bahwa berkat saya pasti akan gede gitu loh. Ya mungkin itu sisi kemanusiaan. Tapi paling tidak itu satu kunci, ya satu resep, ya. Ini yang saya ajarkan juga kepada anak-anak, pada teman-teman saya, jangan pernah sakit hati. Justru, ya, imani, kamu akan dapat berkat yang banyak dari Tuhan. Yang itu, Bapak, instan Ibu, itu berkat sukacita. Ya, ya Pak, yang instan itu berkat sukacita, langsung kita dapat saat kita bisa mengampuni. Plong, lega. Ya, plong. Ya, paling tidak itu Bapak Ibu, bahwa yang sudah bicarakan tadi, ketika kita mengampuni, sebetulnya yang untung kita, bukan orang yang diampuni. Yang untung kita. Ada lagi? Ya, saya Pak. Ya, mari Pak Chandra. Ya, kadang-kadang kita sulit mengampuni. Karena kita tidak mau berpikir secara luas. Ya. Kenapa orang itu menyakiti saya? Ya. Jadi tidak tahu latar belakangnya. Dan kita kadangkala melihat sisi negatifnya saja pada orang itu. Sudah sulit kita mengampuni. Padahal kalau seandainya tahu latar belakangnya kenapa dia berbuat begitu, itu mungkin ceritanya bisa lain. Ya, mungkin kita bisa memaklumi. Atau bahkan tidak mengampuni, ya itu masalah. Malah tidak mengampuni. Iya, itu. Tapi kan kita ya juga harus ingat bahwa bagaimana kalau posisi saya itu berada diri mereka, mungkin kita bisa juga akhirnya ada pengampunan untuk ya. Itu ada dalam prinsip konseling pastoral, pemulihan luka batin, Pak. Jadi apa yang dibicarakan oleh Pak Chandra, ini salah satu formula di dalam pemulihan luka batin. Kita ya berdiri di atas di pihak orang yang menyakiti kita. Jadi gini Bapak Ibu, mungkin ini sedikit wawasan buat Bapak Ibu dan juga saudara-saudara. Ketika kita disakiti oleh seseorang, lalu kita kemudian ya sakit hati, kita dendam, kita sulit untuk melupakan, kita bisa mencoba salah satu kiat seperti ini Bapak Ibu. Jadi misalnya ya kita disakiti, dicaci maki orang gitu ya. Kita bikinlah rekonstruksi Bapak Ibu. Jadi ini yang disebut dua bangku Bapak Ibu. Konseling pastoral metode dua bangku. Jadi buatlah di rumah bangku berhadapan-hadapan Bapak Ibu. Lalu kita jadi yang dicaci maki itu kita diem. Kita ngerasakan ya, kita ingat ya bagaimana dia mencaci maki kita. Kita ingat. Sakit banget ya. Tapi di waktu yang sama ya, setelah kita dicaci maki itu kita duduk di bangku yang satunya. Kita gantian menjadi pihak yang mencaci maki kita. Wah, kamu anak ndak bener apa. Kita luapkan emosinya dia. Nah, itu di situ terjadi dialog. Nah, saudara, ternyata banyak orang yang efektif memakai metode tersebut. Ketika kita sakit hati dan sulit untuk mengampuni, belajarlah dengan metode ya, dipulihkan dengan metode dua bangku itu. Kita jadi
pihak yang menyakiti kita, sekaligus menjadi pihak yang tersakiti, dan dialogkan itu sendiri. Ya, jadi kan kita mencaci maki tentu ada dasarnya. Nah, kita membayangkan dia dasarnya apa mencaci maki kita. Jadi di situ sekaligus ada introspeksi, ya Pak Ibu. Dan setelah itu akhirnya reda apa? Kita ya seperti tadi dikatakan Pak Chandra, kita maklum, ternyata dia mencaci maki karena aku dewe angel dikandani gitu ya. Akhirnya kita bisa kasih pengampunan. Itu Bapak Ibu, ya sedikit wawasan buat kita. Metode 2 bangku. Adapun faktor yang sulit kita mengampuni, Pak. Ya, apa Pak? Faktor-faktornya itu ya karena kadang-kadang gengsi ya. Gengsi harga diri ya. Ya, harga diri, betul. Harga diri mungkin kita memposisikan lebih tinggi. Ya, itu tadi kecenderungannya karena seperti yang tadi Pak Asel katakan, merasa diri paling benar, yang lain salah. Iya betul itu. Ya. Baik Bapak Ibu, cukup? Itu doa. Ya, sedikit wawasan bagi kita. Ya. Satu pelajaran dan juga kita diingatkan lagi, mari ya, kalau kita mau hidup damai, ampunilah orang yang bersalah kepada kita. Itu penutup dari saya. Ya, saya serahkan kembali kepada host. Ya, demikian Bapak Ibu uraian yang sudah disampaikan Pak David dan juga sharing-sharing dari saudara-saudara kita. Mungkin kalau ada Bapak Ibu saudara yang masih ingin bertanya, kita buka kesempatan. Mari. Iya, saya hanya nambahkan saja. Saya beberapa kali disakiti, Pak. Ya, dan untuk memberikan pengaman itu butuh proses. Ya, itu waktu. Nah, dan salah satu mempercepat untuk penyembuhan luka-luka itu, kita doa kepada Tuhan, minta doanya itu adalah minta hilang rasa sakit, rasa dendam, rasa benci, akal pahitan, semuanya itu katakan ke Tuhan. Dan nanti pasti akan dimampukan Tuhan untuk melupakan semuanya. Hanya saja. Jadi datang kepada Tuhan, akan apa yang ada di hati kita. Itu saja, terima kasih. Oke, terima kasih. Terima kasih Bu Mevi. Ya, memang andalan kita satu-satunya adalah bergantung pada Tuhan. Ada lagi yang ingin mungkin menambahkan atau mungkin bertanya? Mari. Saya mau tanya. Ya, mari Pak Asel. Ya, mari Pak Asel. Seandainya kasusnya itu orang lain nyalai kita, jadi kita tidak salah, tapi orang lain yang bersalah ke kita. Nah, apakah kita hanya cukup mengampuni saja, atau kita menyatakan kebenaran kepada orang yang menyalai kita? Maksudnya, kita ngomong sama dia, kamu itu yang salah, kamu itu gini. Apakah perlu atau tidak perlu, Boksu? Ya, yang pasti pengampunan itu diberikan. Ya, jadi pengampunan itu diberikan. Kemudian masalah menegur atau menyatakan kebenaran, saya rasa sebagai anak-anak Tuhan, orang-orang percaya, kita juga dipanggil untuk menyatakan kebenaran. Kita harus menolak diam terhadap ketidakbenaran. Jadi, menurut saya, ya pengampunan, ya dinyatakan juga kebenaran itu. Tetapi tentu ada etikanya. Etika juga melihat situasi dan kondisi. Ya, jadi jelas kita menegurnya juga dengan kasih. Kalau kita ngampuni saja bisa, berarti kita kan sudah punya kasih.
Berarti menegurnya, menyatakan kebenarannya itu pun juga harus dengan kasih. Juga lihat situasi dan kondisi. Ya, karena ada juga orang yang bebal, ya, orang yang tidak bisa untuk dinasehati apapun karena dia sudah kaku, ya, sudah mengeraskan hati, sudah keras kepala, ya, yang Alkitab katakan bebal, gitu ya. Ya, orang itu sudah tidak bisa diomongi apa-apa lagi. Ya, kita cukup nyatakan kebenaran. Jane kowe iki sing salah, sing bener itu. Ya, sudah cukup sampai di situ, Pak. Yang sulit itu orangnya tidak merasa salah. Ya, itu orang bebal, Pak. Itu orang yang bebal. Dan yang paling berat, ya, yang paling berat itu disakiti oleh orang bebal. Orang yang tadinya itu yang kita anggap dia itu rohani. Misalnya bapak rohani kita. Ya. Atau bapak gembala kita. Ya. Lah dia menyakiti kita. Ya. Kan itu sakitnya tuh rasa, loh kok aneh ya, kok dia bisa gitu. Lah itu kalau orang lain yang biasa-biasa saja kita mungkin masih oke. Ya. Tapi kalau orang yang lebih rohani kan kita jadi merasa aneh. Kok bisa seperti itu. Nah, itu terkadang seperti itu. Ada rasa masih tidak bisa terima loh. Kamu tuh harusnya lebih rohani loh daripada saya. Ya, ya sudah Pak. Yang penting kita sudah menyatakan Bapak salah. Nah, dia tetap rumongso bener yo karepmu. Itu adalah tanggung jawab dia pribadi dengan Tuhan. Yang penting kan sudah menyatakan kebenaran. Dan yang sudah selesai. Tanggung jawab kita untuk menyatakan kebenaran sudah selesai. Gitu Pak. Oke. Dan ya menurut saya ya sudah, ojo cedak kebogu Pak. Pak David. Ya. Halo. Ya, Pak Chandra. Bagaimana kalau kita bertatap muka langsung kepada orang tersebut yang dikatakan Pak Sael itu sulit? Menggunakan orang lain bisa nggak Pak? Bisa. Bisa. Yang mungkin lebih orang lain itu di mata yang orang tersebut itu tapi dihormati gitu. Ya, bisa kita titip bisa. Titip ya, istilahnya titip lah. Ya, ketika kita merasa mampu ya kita lakukan sendiri. Tapi kalau memang butuh orang lain untuk membantu kita menyatakan kebenaran itu juga bisa. Makanya saya katakan lihat situasi dan kondisi. Asal yang kepada yang dititip itu kita jujur. Ya. Kita harus jujur. Ya. Cuma ya harus betul-betul orang itu dapat kita percaya, jangan sampai malah bikin tambah runyam. Oh iya. Ya, jelas Pak. Nah, jangan malah kita percaya. Malah tambah bensin nih, terus tambah ngompor-ngompori gitu Pak. Malah runyam. Provokator itu. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Ya. Sudah pada lapar belum? Acara makan-makan habis ini. Ya, habis ini kita ke dinner. Siap. Ayo kapan kita kumpul-kumpul lagi di dinner? Boleh, ya. Kabar-kabar itu. Ya, mari Bu. Oh ya, Pak Kris. Ada tambahan apa Pak Kris? Kalau tadi kan kita yang nggak bersalah. Ya. Orang lain bersalah. Ya. Ya, lalu kita memberi pengampunan, ada damai sejahtera. Lalu bagaimana kalau misalnya kita sebagai anak-anak Tuhan ini sengaja maupun tidak sengaja melakukan kesalahan kepada orang lain, sehingga orang lain sakit hati, orang lain benci sama kita sudah minta maaf dan belum diberi pengampunan. Nah, mungkin Pak David dan teman-teman akan bisa berbagi pengalaman. Ya, silakan Pak. Yang pasti, ketika kita merasa sudah menyakiti orang lain, kita harus langsung datang kepada orang tersebut, kita minta maaf, dan minta maafnya tentu harus dengan tulus,
ya, bukan hanya sekedar lamis gitu ya, hanya di bibir, tapi betul-betul tulus. Sorry, aku salah, aku gawe kowe sengsara. Sorry, aku maaf, aku kudu nebus piye. Ya, jadi artinya kita menawarkan bahwa ben kowe ora loro ati maneh, gimana caranya? Jadi menawarkan satu solusi gitu ya. Jadi kita minta maaf dengan tulus, kita piye, apa yang harus kulakukan untuk supaya kamu sembuh dari sakit hatimu itu. Nah, tetapi seperti yang tadi dikatakan Pak Kris, kalau orang tersebut masih tetap tidak bisa mengampuni kita, kembali tugas kita sudah selesai. Kita sudah meminta maaf dengan tulus, ya, bahkan ya kita menawarkan solusi, tapi orang tersebut tetap memendam sakit hati, tetap tidak mau mengampuni kita, ya sudah, itu adalah urusannya dia dengan Tuhan, urusannya dia dengan dirinya sendiri. Sing ganjel, yang ganjel hatinya dia, gitu loh Pak. Jadi tugas kita sudah selesai, pokoknya kita sudah datang, kita minta maaf, kita kasih solusi, ya, tapi orang tersebut tetap tidak mau mengampuni, ya sudah, itu urusannya dia kepada Tuhan dan kepada dirinya sendiri. Gitu dari saya, Pak Grace. Oke. Saya Pak. Mana ya, mari Bu Mehvi. Pasangan. Ya, mari Ya, Bu Mehvi. Ya. Saya ada case juga. Saya hampir tiap hari menerima keluhan dari banyak orang, ya, dari banyak orang mengenai seorang ini yang sering kali menyakiti, gitu. Ya, sering kali menyakiti, bahkan sampai makan kutuk-kutuk lah orang tersebut. Saya pribadi mau ngomongin, mau menegur, mau memberitahu kurang enak atau gimana, kok soalnya lebih secara itu lebih tua dari saya. Jadi bagaimana solusi? Padahal saya kan menerima keluhan banyak sekali. Terima kasih. Gimana Bu? Putus-putus. Saya ulang Pak. Saya sering menerima keluhan dari banyak orang. Ya. Nah, mengenai seseorang sampai orang-orang tersebut tuh memberikan untuk saking sakit hatinya gitu kepada orang tersebut. Ya. Nah, sikap saya tuh harus bagaimana? Sedangkan yang menyakiti itu lebih tua dari saya juga jarang ngobrol gitu. Kalau langsung ngomong tidak enak Pak. Terima kasih. Jadi banyak orang datang ke Bu Mehvi untuk menyatakan keluh kesah tentang seseorang gitu ya Bu? Iya. Ya. Lalu Bu Mehvi juga dekat dengan orang yang dikeluh kesah itu? Jarang ngobrol Pak, tidak berjarang. Enggak Pak. Cuma kira-kira Bu Mehvi punya itu enggak? Punya akses untuk bisa bertemu dengan orang itu enggak? Akses sih bisa tuh. Enggak kepenak gitu Pak. Cuma lihat karakter orangnya agak susah gitu loh. Ya mungkin seperti yang tadi dikatakan Pak Chandra. Ya, artinya kita bisa pakai orang lain. Justru kita meminta tolong pada orang lain yang tentu bisa kita percaya untuk bisa menyatakan kebenaran terhadap orang yang selama ini bikin sakit hati banyak orang gitu. Jadi ya, itu paling seperti itu Bu. Ya paling kadang saya doain Pak, doain orang tersebut sadar doa gitu. Tapi itu sampai sekarang belum sadar. Doakan, ya memang kayak gitu Bu. Jadi artinya bahwa kita bisa pakai orang lain lah. Tapi tentu seperti yang berulang kali saya katakan, orangnya harus yang tepat. Dan nanti tambah rame. Iya, ya udahlah. Nanti kasih Pak. Ya, sama-sama. Ya. Ya, mungkin kita sudahi dulu pertemuan kita malam ini. Sebagai penutup, mari Pak David tutup dengan doa. Ya, mari Bapak, Ibu, dan Saudara, kita menaikkan doa-doa syafaat kita. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih-Mu
untuk pertemuan yang indah pada malam hari ini, walaupun kami masing-masing ada di rumah kami dan tidak bertatap muka secara langsung, namun memakai teknologi yang luar biasa ini Tuhan. Namun Tuhan, kerinduan kami sedikit terobati, kami bisa bertatap muka, boleh saling berbagi, dan kami boleh mendapatkan banyak wawasan mengenai pengampunan Tuhan. Sungguh ini adalah satu perintah Tuhan yang tidak mudah untuk kami lakukan. Namun kami percaya walaupun tidak mudah, kami pasti bisa dimampukan untuk melakukan pengampunan pada orang-orang yang salah pada kami, yang sudah membuat kami sakit hati Tuhan. Tuhan, ampuni kami yang selama ini masih memendam dendam, masih menyimpan akar-akar kepahitan. Kiranya Tuhan ampuni kami, dan biarlah melalui pembelajaran kami pada malam hari ini, kami boleh memiliki hati yang bisa mengampuni orang-orang yang salah pada kami. Nah, kami percaya Tuhan, pengampunan itu melegakan. Pengampunan itu sebetulnya yang diuntungkan adalah diri kami sendiri, karena kami boleh memiliki kelegaan dan juga kedamaian. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu malam hari ini. Terima kasih untuk kasih Tuhan, dan untuk setiap hal yang Engkau berikan pada kami bersyukur Tuhan. Saat ini kami mau menaikkan syafaat kami Tuhan. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang mungkin saat ini sedang mengalami pergumulan. Mungkin ada yang sakit Tuhan. Kiranya Tuhan yang akan menyembuhkan saudara-saudara kami yang sakit. Tuhan yang memulihkan, juga termasuk orang-orang yang saat ini terpapar virus COVID-19 Tuhan. Biarlah kasih Tuhan menyertai mereka. Tuhan yang akan menyembuhkan dan menyehatkan mereka kembali sehingga mereka boleh kembali beraktivitas. Kami juga Tuhan memohon Engkau membentengi kami dari virus COVID-19 ini sehingga kami boleh terhindar dari paparan virus COVID-19. Berkati Tuhan para medis dan juga orang-orang yang ada di garda depan di dalam penanggulangan pandemi COVID-19 ini, Engkau sendiri yang akan memberikan kekuatan kesehatan dan perlindungan bagi mereka. Dan biarlah vaksin dari COVID-19 ini boleh segera ditemukan, dan kami boleh menjalani kehidupan kami kembali dengan baik dan juga dengan normal. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau menyerahkan seluruh hidup dan kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan saja. Tuhan, inilah seru doa kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, baik Bapak Ibu Saudara, terima kasih untuk partisipasi dan kebersamaan malam hari ini. Semoga apa yang sudah kita dapatkan malam ini benar-benar menguatkan kita untuk menjadi anak-anak Tuhan yang seturut dengan kehendak Tuhan. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Terima kasih Pak David, Bu Yohana, teman-teman semua. Terima kasih.